Ayo, maukah kamu menikah denganku? Pierre, Iya, aku mau. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tinggal seorang wanita bernama Ayu Lestari, 27 tahun, seorang PNS sederhana yang bekerja di kantor kelurahan. Ayu dikenal sebagai sosok rendah hati, rajin membantu warga, dan belum pernah menjalin hubungan asmara serius karena terlalu sibuk mengurus ibunya yang sakit dan adik-adiknya yang masih sekolah. Suatu hari, seorang turis asal Prancis bernama Pierre Duval, 65 tahun, datang ke desa tempat Ayu bekerja. Pierre adalah pensiunan jurnalis yang kini gemar menulis buku tentang budaya lokal. Ia sedang melakukan riset tentang kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Pertemuan mereka berawal saat Pierre tersesat dan meminta bantuan di kantor kelurahan. Dari situlah benih kekaguman muncul. Pierre terpesona oleh kesabaran dan ketulusan Ayu, sementara Ayu tak menyangka pria asing itu begitu sopan, cerdas, dan menghargai tradisi. Pierre datang kembali ke desa itu berkali-kali. Ia belajar bahasa Indonesia, membantu program sosial, dan diam-diam mendekati Ayu bukan dengan rayuan, tapi lewat aksi nyata. Setelah 6 bulan mengenal Ayu dan keluarganya, Pierre mengutarakan niat untuk meminangnya. Awalnya, warga mencibir dan menuduh Ayu menikahi Pierre demi uang. Tapi semua berubah ketika mereka tahu alasan sebenarnya. Pierre divonis mengidap kanker paru stadium awal, dan ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Ayu menerima lamaran itu bukan karena harta, melainkan karena ia melihat perjuangan dan ketulusan Pierre, seseorang yang rela melepas hidup mewah di Paris demi tinggal di rumah bambu bersama wanita desa sederhana. Pernikahan mereka berlangsung hikmat, dan meski usia, budaya, dan bahasa menjadi tantangan, cinta yang tumbuh perlahan membuat semua orang akhirnya percaya bahwa cinta sejati tak mengenal usia dan negara, dan keikhlasan bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil bernama Sukamulyo, suasana pagi selalu dimulai dengan suara ayam berkokok, aroma gorengan dari warung Buminah, dan teriakan anak-anak sekolah yang berlarian menuju gerbang SD. Di tengah kehidupan sederhana itu, berdirilah sebuah kantor kelurahan tua, tempat Ayu Lestari bekerja sebagai staf administrasi. Wanita berusia 27 tahun ini dikenal kalem, teliti, dan sangat peduli terhadap warga desa. Ia bukan tipe yang suka berdandan atau keluar rumah malam-malam. Bahkan teman-temannya menyebut Ayu sebagai perempuan paling sibuk dan paling polos sekecamatan. Hidup Ayu memang tak mudah. Sejak sang ayah meninggal 5 tahun lalu, Ayu jadi tulang punggung keluarga. Ibunya sakit-sakitan, dan 2 adiknya masih duduk di bangku SMA dan kuliah. Setiap hari, Ayu pulang membawa bukan hanya berkas kerja, tapi juga beban tanggung jawab yang tak pernah ia keluhkan. Hatinya lapang, tapi waktunya habis untuk orang lain. Soal cinta, Ayu sendiri sudah tak punya ruang di pikirannya untuk urusan itu. Namun, pagi itu berbeda. Saat matahari baru naik dan Ayu sedang memeriksa berkas bantuan desa, seseorang datang tergesa-gesa ke kantor kelurahan. Lelaki itu tinggi, rambutnya putih keabu-abuan. Matanya biru namun menyimpan kelelahan yang panjang. Ia membawa ransel besar dan tampak kebingungan. "Permisi, saya mau tanya jalan," ujarnya dengan aksen asing, tetapi sopan. Ayu menoleh dan sedikit terkejut. Jarang sekali ada orang bule masuk ke kantor kelurahan. Apalagi yang tampaknya sendirian dan tanpa pemandu. "Saya, tersesat, saya mau ke rumah kepala desa," ujarnya sambil menunjukkan secari kertas berisi alamat. Ayu tersenyum dan menyilakan pria itu duduk. Dengan bahasa Inggris terbata dan bahasa Indonesia seadanya, percakapan mereka pun dimulai. Pierre menjelaskan bahwa dirinya seorang pensiunan jurnalis asal Prancis yang sekarang sedang menulis buku tentang budaya desa. Ia sudah keliling banyak daerah di Indonesia, dan kini tertarik dengan kehidupan masyarakat di Sukamulyo yang katanya masih sangat asli. Sejak hari itu,
Pierre mulai sering terlihat di sekitar desa. Ia memotret, mencatat, dan sesekali ngobrol dengan warga. Anehnya, ia selalu menyempatkan diri mampir ke kantor kelurahan, meski hanya sekadar menyapa Ayu. Di mata warga, pria tua itu tampak eksentrik, tapi tidak sombong. Ia belajar menyapa dengan bahasa Jawa halus, makan pecel di warung pinggir jalan, dan bahkan ikut kerja bakti saat got desa meluap. Ayu sendiri tidak pernah mengira kedatangan Pierre akan mengubah hidupnya. Ia hanya menganggap pria itu sebagai turis baik yang senang budaya lokal. Tapi lambat laun, ada perasaan aneh yang muncul. Pierre tak pernah menggombal, tapi selalu hadir. Ia tidak romantis, tapi selalu tahu saat Ayu kelelahan. Ia tak pamer harta, tapi diam-diam membantu biaya obat untuk ibunya lewat ketua RT. Warga mulai bertanya-tanya, apa maksud pria asing itu datang berkali-kali? Apakah ia hanya riset atau menyimpan sesuatu? Sementara itu, Ayu mulai merasakan satu hal yang selama ini ia kubur dalam-dalam, dirinya pun butuh bahagia. Namun semua itu masih misteri. Pierre tidak pernah berkata apa-apa, dan Ayu tidak berani berharap. Sampai satu sore, di bawah pohon mangga belakang kantor kelurahan, Pierre berkata dengan suara pelan, "Ayu, bolehkah saya mengenal keluargamu lebih dalam?" Ayu hanya bisa menatapnya. Hatinya gemetar, karena ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Sejak hari itu, Pierre tidak pernah absen dari desa Sukamulyo. Ia menyewa rumah kecil milik Pak Sastro di ujung jalan sawah, hanya beberapa meter dari balai desa. Pagi hari ia menyusuri jalan setapak sambil membawa kamera dan buku catatan, mencatat nama-nama tanaman lokal, bertanya pada petani, ikut duduk di warung kopi sambil mendengar kisah warga. Tak jarang ia duduk di pojok kantor kelurahan hanya untuk berbincang dengan Ayu selama beberapa menit. Warga desa mulai membicarakan mereka. Itu si bule Prancis kok betah banget ya di sini. Bisik Buminah ke tetangganya. Jangan-jangan dia naksir Ayu. Timpal Pak Lurah sambil tertawa setengah bercanda. Awalnya semua dianggap lucu. Tapi setelah Pierre hampir 2 bulan menetap dan sering terlihat jalan bareng Ayu, nada canda itu berubah jadi nada sinis. Ayu tuh cewek baik-baik. Masa ia mau sama orang tua dan bule pula? Ucap salah satu ibu pengajian dengan raut meremehkan. Ayu mendengar semua itu. Hatinya campur aduk. Ia tahu benar siapa Pierre. Lelaki itu tidak pernah menyentuhnya. Tidak pernah berkata yang kelewat batas. Tapi tatapan mata Pierre, yang penuh hormat dan kagum, mulai mengetuk pintu hatinya yang selama ini tertutup. Suatu sore, Pierre datang membawa buku catatannya. Ia memamerkan tulisan tangan yang berisi cerita tentang desa Sukamulyo. Ayu membacanya pelan-pelan. Di tengah tulisan itu, ada satu kalimat yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Perempuan ini bukan hanya merawat ibunya. Ia merawat seluruh desanya dengan cara yang tidak disadari siapapun. Ayu terdiam. Ia merasa dilihat. Dilihat dengan cara yang selama ini tak pernah ia alami dari lelaki manapun. Sejak saat itu, perasaan Ayu makin tak bisa disangkal. Tapi ia tetap menjaga jarak. Ia tak mau dianggap wanita murahan. Ia tak mau keluarganya diserang omongan orang. Apalagi, adik-adiknya masih sekolah dan ibunya masih perlu banyak biaya. Ayu takut harapan akan membuatnya jatuh dan tak bisa bangkit. Namun Pierre, dengan cara yang sangat berbeda, tak pernah berhenti hadir. Ia mengantarkan obat untuk ibu Ayu secara diam-diam lewat RT. Ia membantu memperbaiki rumah warga korban banjir tanpa pernah muncul di foto. Ia bahkan membantu membuatkan proposal untuk pengajuan dana desa dalam bahasa Inggris agar bisa dikirim ke LSM luar negeri. Tanpa gembar-gembor. Tanpa pamrih. Hanya satu hal yang ia lakukan terus. Dekat dengan Ayu, tapi tidak pernah memaksa. Sampai suatu malam, saat Ayu sedang mencuci piring di dapur, ibunya bertanya pelan. "Nak, kamu suka sama dia?" Ayu tersentak. Enggak kok, orang dia bule. Udah tua." Ibunya tertawa pelan. "Nak, rasa nyaman itu nggak lihat warna kulit, nggak lihat umur. Tapi lihat siapa yang bisa bikin kamu gak ngerasa sendiri. Selama ini kamu kuat buat kita. Tapi kamu juga berhak punya tempat bersandar."
Ayu tak menjawab, tapi air matanya jatuh pelan. Esok paginya, Pierre datang ke rumah Ayu. Untuk pertama kalinya, ia duduk bersama ibu Ayu. Mereka berbicara dengan bantuan Google Translate dan sedikit bahasa tubuh. Tapi pesan Pierre jelas. Ia ingin mengenal Ayu lebih dalam. Ia ingin menjadi bagian dari keluarga mereka, bukan sekadar tamu. Hari itu, desas-desus makin ramai. Tapi Ayu sudah mulai memutuskan. Ia akan mendengar hatinya, bukan suara orang lain. Namun, satu rahasia besar belum terungkap. Rahasia yang akan mengubah cara semua orang memandang kisah ini. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Pierre semakin sering berada di sisi Ayu, bukan sebagai pria asing yang mencari data, tapi sebagai sosok yang tulus menjaga jarak namun tak pernah absen. Ia tidak pernah berbicara soal cinta, apalagi rayuan. Namun perbuatannya berbicara lebih banyak dari kata-kata manapun. Suatu sore, ketika langit Sukamulyo diselimuti mendung tipis, Pierre mengetuk pintu rumah Ayu dengan wajah serius namun lembut. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil dan satu dokumen medis berbahasa Prancis yang telah ia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayu menyambut dengan senyum canggung. Mau ngobrol lagi soal budaya desa? Pierre menggeleng. Ia duduk dengan tenang, lalu menyerahkan dokumen itu. Ini hasil tes saya. Saya kena kanker paru stadium awal. Ayu membeku. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa hidup. Tapi saya tidak datang ke sini untuk dikasihani. Saya datang untuk jujur. Karena saya tidak mau menyembunyikan sesuatu dari orang yang saya anggap penting. Ayu menatap matanya. Tak ada air mata. Tak ada drama. Hanya kejujuran yang dingin dan mengguncangkan. Kenapa kasih tahu saya? Bisik Ayu. Karena kamu orang yang membuat saya merasa hidup kembali. Jawab Pierre tanpa ragu. Hening. Suara hujan mulai turun perlahan, membasahi genteng rumah bambu itu. Ayu menunduk. Dadanya sesak. Dan saya ingin menghabiskan sisa waktu saya bersama kamu. Kalau kamu izinkan. Pierre membuka kotak kecil itu. Bukan cincin berlian. Tapi seutas gelang kain merah dengan huruf A yang dijahit tangan. Saya bukan orang kaya. Tapi saya akan kasih semua yang saya punya. Waktu saya, cerita saya, dan cinta saya yang telat datang. Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak sanggup bicara. Hanya air matanya yang turun deras. Berita itu menyebar ke seluruh desa dalam 2 hari. Ayu dilamar bule tua pengidap kanker. Begitu headline versi ibu-ibu pengajian dan grup WhatsApp RT. Komentar-komentar pedas bermunculan. Pasti demi warisan tuh. Cinta? Masa sih? Lebih cocok jadi bapaknya. Kasihan perempuan secantik Ayu kok kayak kehabisan pilihan. Namun Ayu diam. Ia tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya terus mengurus ibunya, bekerja seperti biasa, dan sesekali menerima kunjungan Pierre yang kini mulai belajar masak tempe goreng. Hingga satu malam, Ayu berbicara kepada keluarganya. Dik, aku sudah dewasa. Aku tahu ini bukan cinta seperti di film. Tapi ini cinta yang gak pernah aku pikir akan datang. Pierre bukan hanya baik ke aku, tapi ke kalian juga. Dia gak pernah minta lebih, tapi selalu kasih banyak. Ibunya menangis dan memeluknya. 3 minggu kemudian, dengan sangat sederhana, lamaran Pierre diterima. Tidak ada pesta besar. Hanya doa dari keluarga dan tatapan haru dari beberapa tetangga yang diam-diam menyadari. Kisah ini bukan tentang kemewahan, tapi keberanian. Keberanian Ayu untuk memilih apa yang benar, bukan apa yang populer. Tapi drama belum berakhir. Pernikahan mereka yang semakin dekat justru membuat gunjingan makin tajam. Dan di balik senyum Pierre, ternyata ada satu niat rahasia lain yang belum pernah ia ungkap kepada siapapun. Pagi itu, desa Sukamulyo tampak berbeda. Udara lebih segar, daun-daun lebih hijau, dan senyum warga lebih menenangkan. Meski banyak mulut yang sempat menggunjing, hari ini tak ada satupun yang sanggup bersuara sinis. Semua orang berdiri di halaman rumah Ayu yang sudah dihias sederhana dengan janur kuning dan bunga melati. Ayu tampil anggun dalam kebaya putih sederhana,
Wajahnya bersih tanpa makeup berlebihan, hanya sapuan tipis bedak dan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Di sampingnya, berdiri Pierre, mengenakan beskap Jawa berwarna krem dan blangkon, dengan wajah yang tak kalah bahagia meski tubuhnya terlihat lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Suasana pernikahan itu begitu hikmat. Akad berlangsung dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata dari Pierre, dibimbing pelan oleh penghulu dan diterjemahkan oleh Pak Lurah. Semua tamu menahan napas saat Pierre melafalkan ijab kabul. Saat kata, sah, diucapkan, suara gema takbir kecil terdengar dari para bapak-bapak yang duduk di teras rumah. Ayu menunduk. Air matanya jatuh membasahi tangan. Pierre menggenggam tangannya dengan gemetar. Tak ada peluk canggung, tak ada cium tangan, hanya tatapan penuh rasa hormat dan cinta yang tidak bisa dibeli oleh usia ataupun harta. Namun di balik semua itu, masih ada beberapa tamu yang belum bisa menerima. Beberapa tetangga datang hanya karena sungkan, lalu pulang lebih cepat. Beberapa orang memotret secara sembunyi-sembunyi lalu mengirim foto ke grup yang isinya hanya kata-kata sindiran. Tapi saat acara makan siang dimulai, Pierre berdiri dan memegang mie kecil yang diberikan Pak RT. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia yang belum fasih, namun cukup dimengerti. Saya tahu saya beda. Saya tua. Saya bule. Tapi saya tidak datang untuk pamer. Saya datang untuk belajar jadi manusia. Ayu, dia bukan hanya perempuan baik. Dia guru saya. Dia ajarkan saya sabar. Dan Indonesia ajarkan saya rasa syukur. Semua orang terdiam. Tak ada yang berani menyela. Pierre melanjutkan. Saya tidak lama di dunia ini. Dokter bilang mungkin 2 tahun. Mungkin 5. Tapi saya tidak takut mati. Saya hanya takut tidak sempat bilang terima kasih. Terima kasih untuk Ayu. Dan terima kasih untuk desa ini, yang buat saya hidup kembali. Ayu meneteskan air mata. Ibunya memeluknya erat. Warga yang tadinya sinis mulai menunduk. Tidak ada lagi ejekan. Tidak ada lagi cibiran. Hanya haru yang menyelimuti seluruh pelataran rumah itu. Beberapa anak muda merekam pidato Pierre, lalu mengunggahnya di media sosial. Dalam hitungan jam, video itu viral. Komentar bermunculan, bukan hanya dari warga lokal, tapi dari orang-orang luar negeri. Mereka menyebut Ayu sebagai simbol cinta tulus. Mereka menyebut Pierre sebagai pria terakhir di dunia yang tahu cara mencintai tanpa kata-kata berlebihan. Namun hidup bukan dongeng. Setelah pernikahan, Ayu dan Pierre memilih tinggal di rumah kecil sederhana milik kakek tua yang sudah meninggal di pinggir sawah. Jauh dari pusat desa, tapi dekat dengan ketenangan yang mereka cari. Namun di balik tenangnya hari-hari awal pernikahan mereka, Pierre menyimpan satu surat terakhir. Surat yang baru akan diberikan pada Ayu jika waktunya tiba. Dan surat itu bukan sekadar pesan cinta, tapi permintaan maaf yang bisa mengubah hidup Ayu selamanya. 3 bulan setelah pernikahan mereka, hidup Ayu dan Pierre berjalan tenang. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu kecil di pinggir sawah, jauh dari hiruk-pikuk desa. Ayu tetap bekerja di kelurahan, dan setiap sore pulang membawa cerita. Pierre lebih banyak menghabiskan waktu menulis di beranda, ditemani kopi tubruk dan suara jangkrik. Pierre tampak bahagia. Walau penyakitnya perlahan memperlemah tubuhnya, ia tetap tersenyum. Setiap pagi, ia menyapu halaman. Setiap sore, ia membantu warga menanam bibit baru di sawah. Ia bahkan membuat perpustakaan mini untuk anak-anak dengan buku-buku sumbangan dari komunitas luar negeri. Namun, Ayu tahu, ada hari-hari ketika Pierre harus duduk lebih sering, batuknya semakin dalam, dan matanya mulai kehilangan cahaya. Tapi tak sekalipun Pierre mengeluh. Ia tetap menjadi sosok yang ceria, seperti ingin menyembunyikan semua beban. Sampai suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin menderu, Ayu mendapati Pierre duduk di kursi rotan sambil menulis. Tubuhnya lemah, tangannya bergetar. Di hadapannya ada amplop coklat bertuliskan untuk Ayu. Ketika aku tidak bisa lagi bicara. Apa itu? Tanya Ayu, berusaha tenang meski jantungnya berdegup keras. Pierre tersenyum samar. Bukan untuk dibuka sekarang. Nanti saja, saat kamu merasa aku sudah cukup mengajarimu tentang diam.
Sebulan kemudian, pagi itu datang tanpa aba-aba. Pierre tidak bangun dari tidurnya. Wajahnya damai, tubuhnya hangat tapi tak bergerak. Ayu memanggilnya pelan, lalu keras, lalu memeluknya erat. Namun Pierre telah pergi, tanpa tangis, tanpa jeritan, hanya keheningan yang membekukan udara. Seluruh desa berduka. Warga yang dulu sinis kini datang membawa doa dan bunga. Bahkan yang dulu mengejek, kini menangis sambil meminta maaf di sisi jenazah Pierre. Pemakaman Pierre dilakukan sesuai adat Islam, seperti yang telah ia minta. Ia pernah berkata, "Saya ingin dikubur di tanah yang membuat saya merasa hidup." Setelah semua selesai, malam itu, Ayu duduk di sudut kamar, membuka amplop terakhir dari suaminya. Tangannya gemetar. Isinya adalah 2 lembar surat tangan, ditulis dengan bahasa Indonesia yang penuh kesalahan tata bahasa, tapi penuh makna. Ayu, cinta saya. Kalau kamu baca ini, mungkin saya sudah tidak ada. Jangan menangis lama-lama. Hati kamu terlalu indah untuk basah terus. Saya menulis ini untuk minta tolong. Ada satu keinginan saya yang belum selesai. Saya ingin buku saya, tentang kamu, tentang desa ini, diterbitkan. Tapi bukan atas nama saya. Saya ingin nama kamu di situ. Karena semua yang saya tulis, bukan tentang saya, tapi tentang kamu. Tentang kebaikan manusia yang saya temui di ujung dunia. Kalau bisa, tolong lanjutkan cerita ini. Bukan dengan pena, tapi dengan hidup kamu sendiri. Jangan simpan cinta untuk saya saja. Bagikan ke banyak orang. Kamu cahaya, bukan lilin kecil, tapi matahari kecil di desa ini. Saya tidak mati, Ayu. Saya hanya pindah tempat melihat kamu. Ayu menangis. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena cinta yang tak selesai meski maut memisahkan. 3 bulan kemudian, buku berjudul Cahaya di Sukamulyo diterbitkan. Nama penulisnya, Ayu Lestari. Di halaman pertama, ada dedikasi yang membuat siapapun yang membacanya akan berhenti sejenak. Untuk Pierre, pria tua yang datang dari jauh, hanya untuk mengajari aku bahwa cinta sejati tak butuh waktu lama, cukup 1 jiwa yang sabar dan 1 hati yang benar.